Esensinya kita membeli emas yang tujuannya investasi agar kita bisa untung. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Golfather doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dan juga finansial. Yang lagi sakit semoga disembuhkan dan menjadi penggugur dosa. Bagi yang sedang kesusahan semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Golfather akan menyampaikan sebuah brand emas yang menjadi idaman kita semuanya, guys. Aduh, ya kalau nggak jadi idaman teman-teman, idaman Golfather lah. Sebenarnya brand ini belum ada, cuma Golfather mengangan-angankan. Kira-kira kalau emas yang oke itu punya karakteristik kayak gimana aja sih? Nah, gitu teman-teman, paham nggak? Kenapa Golfather kemudian berpikir seperti itu, emas yang diidam-idamkan ya? Karena dengan berbagai banyak brand sekarang ini, kedua dari berbagai jenis gramasi emas saat ini, mulai dari yang paling kecil 0,001 sampai yang 1 kiloan, itu banyak sekali terjadi pertanyaan ya ke Golfather nih, kalau beli untung yang mana, yang kecil dulu apa yang besar dulu, apakah yang kecil worth it untuk buat investasi atau enggak, dan segala macam. Nah, akhirnya Golfather coba berpikir, oh kira-kira emas yang diinginkan oleh masyarakat itu mungkin ciri-cirinya seperti ini ya. Nah, atas dasar itulah Golfather coba sampaikan 5 ciri-ciri brand emas ya, semoga ada, yang menurut Golfather akan jadi keren banget kalau ada nih ya. Yang pertama, fokus kepada purity ya, kemurnian emasnya, keaslian emasnya, kebenaran kadarnya. Nah, ini menurut Golfather kita semua sepakat. Khususnya kita bicara buat investasi, maka kita bicara 94 kali ya, 24 karat emas batangan atau koin. Nah, itu teman-teman, itu ciri yang pertama yang harus ada di emas idaman Golfather. Yang kedua adalah security. Fitur security atau keamanan menjadi penting karena emas sebagai sesuatu yang berharga, ada oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan cara memalsukannya. Nah, sehingga dengan demikian fitur yang kedua yaitu security menjadi sesuatu yang penting, teman-teman. Security di mananya Golfather? Golfather ada beberapa pilihan. Bisa security di emasnya, di fisik emasnya, atau security di kemasannya. Ya, itu teman-teman ya. Nah, kalau security di fisik seperti apa? Contoh dulu Antam LM mengeluarkan fitur security namanya, kalau nggak salah, flatten image kalau nggak salah. Jadi, atau kita sebutnya hologram di fisik emasnya. Jadi kalau dilihat di satu sisi itu ada logo LM ya, di sisi lain ada tulisan LM. Nah, itu teman-teman, itu flatten image itu ya, itu melekat di fisik emasnya. Yang kedua, kemarin juga kan baru launching tuh emas kita yang kemasan baru, itu juga ada fitur security di emasnya, yaitu dengan adanya tinta Bullion Protect. Nah, itu juga untuk menjaga keaslian emasnya. Ada juga teman-teman teknologi security yang 2018 dipakai Antam, yaitu sertifikat ya. Sertifikat itu teknologi security di kemasan emasnya. Tapi kita nggak bisa pegang emasnya kecuali merusak. Nah, kalau yang emas kita tadi yang kemasan baru itu security-nya di fisik emasnya, sehingga kita tetap bisa pegang fisik emasnya langsung dengan tetap terjaga keamanannya. Nah, itulah evolusi teknologi security. Mungkin di masa depan ada lagi teknologi-teknologi security yang juga bisa diterapkan di fisik emas ataupun di kemasannya. Tapi akan lebih bagus kalau kita fokus di fisik emasnya, guys. Nah, itu harapan Golfather yang kedua, yaitu security, supaya aman dari pemalsuan emas. Fitur ketiga harapan Golfather, brand emas yang jadi idaman Golfather adalah profitability. Kenapa Golfather mengemukakan fitur profitability yang baik? Karena
Esensinya kita membeli emas yang tujuannya investasi agar kita bisa untung, atau kalau yang mau lindung aset maka bisa menahan dari inflasi atau turunnya nilai uang. Masalahnya adalah banyak pakar-pakar keuangan yang mengatakan investasi emas itu untuk jangka panjang, let's say 5 tahun. Hal ini terjadi karena salah satu faktornya adalah, selain pergerakan harga emas, adalah karena adanya spread yang besar antara harga kita membeli dan harga kita menjual emas, ya. Ada yang 3% sampai 10%. Kalau emas kecil biasanya jauh lebih besar lagi, bisa sampai 20%. Nah, ini membuat kalau kita mau untung menjadi harus nunggu waktu lebih lama, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi, fitur ketiga emas idaman Goldfather adalah spreadnya harus kecil, ya, harus kecil. Kategori kecil itu seberapa Goldfather? Let's say 3% ke bawah, itu kecil. Oh, bisa 1%? Ah, itu keren banget kalau 1%. Itu teman-teman. Nah, biasanya itu kan ada di emas cukim tuh. Emas cukim spreadnya kecil banget. Yang belum tahu emas cukim itu lantakan lokal, teman-teman ya. Itu dia, profitability tinggi, yaitu spreadnya kecil. Let's say di bawah 3%. Yang keempat, acceptability. Penerimaan. Maksudnya penerimaan apa Goldfather? Penerimaan saat kita mau buyback emasnya. Kita sudah beli emas, begitu kita mau jual, mudah diterima di berbagai tempat, bahkan di seluruh belahan dunia. Memang sebenarnya semua emas selama di asli itu bisa diterima di semua toko, bisa dibilang begitu kan. Cuma kadang yang berbeda adalah harga penerimaannya atau harga buyback tokonya. Itu aja sih. Ya, teman-teman ya. Jadi acceptability yang luas, kayak Mas Antam seluruh Indonesia itu sudah well known gitu, orang udah mau jual Antam kemana aja orang udah hampir tidak ada pertanyaan lagi ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah, ini menarik nih, ini fitur yang menurut Goldfather belum banyak orang yang tahu, sudah melakukan tapi masih belum ya. Apa itu Goldfather? Yaitu fitur divisibility. Apaan tuh Goldfather? Ya, jadi gini guys, divisibility artinya itu terbagi. Ya, emas kan sekarang kita ada terbagi emas yang besar dan yang kecil kan. Masalahnya kalau kita sudah punya misalnya emas yang 1 gram ada 10 keping, itu kita tidak bisa serta-merta tuker yang ke 10 gram 1 keping. Harus kita jual dulu 1 keping 10 gram, kemudian kita beli lagi 10 gram 1 keping. Itu yang umum, sehingga proses ini membuat kita sebagai investor bisa dikatakan rugi 2 kali lah ya. Rugi saat kita menjual, kemudian beli pakai harga baru lagi. Itu teman-teman. Beberapa brand sudah memberikan solusi. Kalau kita membeli emas 0,1 10 keping, sudah ada yang bisa menyediakan emas Antam 1 gram ditukar gratis. Itu menurut Goldfather sebuah langkah maju dalam dunia peremasan di Indonesia yang sebelumnya nggak ada. 0,1 punya 10 keping kita bisa jual atau kita bisa tukar menjadi 1 gram. Nah, itu. Tapi yang belum ada adalah kebalikannya. Kalau kita punya 10 gram, saya pengen 10 gram ini jadi 1 gram 10 keping. Itu belum ada yang ngelayanin penukaran itu, teman-teman. Seandainya itu ada, keren banget, asli keren. Dan kalau ada yang mau bikin, kasih tahu Goldfather. Ya, Goldfather pengen terlibat. Pengen ikut merumuskan gimana baiknya. Gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Itulah tadi 5 ciri brand emas idaman Goldfather. Mudah-mudahan jadi idaman teman-teman juga. Yang sampai saat ini fitur-fiturnya bagian besar udah ada. Tinggal sedikit fitur lagi yang masih perlu dilengkapi agar dunia peremasan di Indonesia itu bisa lebih maju dibandingkan di luar negeri. Gitu kan ya. Kan kita tujuannya one family one kilo for better Indonesia, ya nggak? Nah, itu 5 kriteria dari Goldfather. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Harapan Goldfather, brand emas idaman tadi yang punya ciri-ciri 5 tadi di atas, mudah-mudahan bisa segera muncul di Indonesia dan kita bisa langsung beli ya, sebagai bahan untuk investasi atau lindung nilai atau lindung aset kita. Kenapa? Agar para pembeli emas bisa lebih mudah menikmati keuntungan dan perlindungan dari inflasi atau turunnya
daya beli uang kita. Ya, demikian, tetap semangat teman-teman ya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian, fitur apa lagi yang pengen ada di brand idaman emas kita semua. Sampai ketemu lagi. Stay calm and buy gold before it's too late. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi.